Saudara, kami baru saja mendapatkan informasi dari Kadif Humas Polri bahwa saat ini polisi masih mengevaluasi status tersangka Putri Chandrawati. Jika kesehatan Putri secara fisik dan mental psikis baik, penyidik akan mengambil langkah lebih lanjut. Saat ini Putri tidak ditahan karena memiliki anak usia 1,5 tahun. Hasil komunikasi kami dengan penyidik, bahwa penyidik saat ini sedang fokus melakukan evaluasi terkait kesehatannya Bu BC, baik dari fisik maupun psikisnya. Nanti apabila sudah dapat surat rekomendasi dari dokter yang bersangkutan dinyatakan sehat dari sisi fisik maupun psikisnya, maka penyidik akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut setelah berkas perkara dinyatakan P21. Kemudian setelah P21 tentunya apabila minggu ini sudah dinyatakan P21, minggu depan baru akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses persiapan persidangan lebih lanjut. Jadi itu. Tindakan lebih lanjut itu maksudnya spesifiknya apa, Pak? Penahanan atau seperti apa? Saya tidak berani mengandai dulu. Nanti nunggu P21. P21 begitu dapat P21, nanti dari teman-teman kejaksaan menyampaikan, saya pun akan nanti sesuai dengan izin dari penyidik, didampingi penyidik akan menyampaikan progresnya. P21, progres selanjutnya ketika dari tim dokter sudah menyatakan kesehatan fisik dan psikisnya memenuhi syarat, baru nanti penyidik akan mengambil langkah-langkah berikutnya. Pak Dedi, izin itu untuk dari tim dokter ataupun psikologisnya itu dari Dokes Polri sendiri atau juga melibatkan pihak luar, dan itu kapan evaluasinya selesai atau dirampungkan hasilnya, Pak? Mulai hari ini, dari kemarin sudah dilaksanakan uji kesehatan dari sisi fisik, dari sisi psikologisnya. Mulai hari ini akan dievaluasi oleh tim dokter dan nanti hasilnya tentunya akan disampaikan kepada penyidik. Sehingga nanti apabila sudah P21 baru penyidik akan mengambil langkah berikutnya. Itu dari Dokes Polri atau juga pakai pihak eksternal? Dari Dokes Polri. Tapi dari pihak pengacaranya apabila akan melakukan second opinion dipersilakan. Hasilnya pun nanti akan diberikan kepada penyidik dan penyidik akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Oke? Pak sidang OJ dong, Pak. Lagi, Pak. Lagi sidang OJ. Sidang OJ nanti Bukalapak yang menyampaikan. Oke, itu dulu ya. Untuk yang 4 pelanggar itu kan sebelumnya kan memori bandingnya telah diterima. Nah, udah ada nggak sih jadwal sidang bandingnya untuk 4 pelanggar yang di PTDH? Kemarin sudah saya tanyakan ke Karwat Prof, untuk memori banding memang sudah diterima. Tapi lagi penyusunan hakim bandingnya. Nanti apabila hakim bandingnya sudah disusun, kemudian diajukan kepada pimpinan, dan sudah disahkan, baru bisa kita umumkan kapan untuk pelaksanaan sidang banding akan dilaksanakan. Saudara, untuk mengetahui kelanjutan sidang etik Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, sudah terhubung jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, polisi mengevaluasi soal status Putri Chandrawati tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Apa hasilnya? Ya, untuk hari ini sendiri memang disebutkan bahwa sidang terkait dengan Brigadir Yosua Huta Barat untuk sidang etik sendiri dilanjutkan ke tersangka atau ke pelanggar, terduga pelanggar ke-16 terkait dengan pelanggaran kode etik atau ketidakprofesionalan dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, di mana untuk hari ini sendiri disebutkan bahwa sidang etik dilangsungkan kepada AKBP Raindra Ramadansyah yang juga merupakan mantan Kasubdit 1 Dirkrimum Polda Metro Jaya. Ia juga merupakan mantan anak buah dari Kapolda Metro Jaya dan rekan kerja dari AKBP Jerry Remen Siagian yang sebelumnya juga sudah disidang etik dan mendapatkan sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Untuk hari ini sendiri disebutkan ada 5 saksi yang dihadirkan untuk sidang AKBP Raindra Ramadansyah, di mana salah satunya adalah Jerry Siagian
itu sendiri, walaupun tidak disebutkan apa peran konkret dari Raindra Ramadansyah, tetapi kalau dilihat dari hubungannya bersama juga dengan Jerry Raymond Siagian, ini bisa saja terkait dengan alat bukti dan juga keterangan saksi dalam hal ini ada LPSK untuk pelaporan kasus Putri Chandrawati kala itu yang dilakukan di Polsek Jakarta Selatan dan juga ke Polda Metro Jaya. Nanti kita nantikan hasilnya seperti apa. Tadi dimulai sejak pukul 10 pagi tadi secara tertutup sidang dilakukan. Kalau dilihat dari kategori pelanggarannya sendiri ada 2 kategori pelanggaran dari 15 anggota Polri yang sudah mendahului sidang etik sebelumnya, yakni kategori sedang dengan sanksi terberatnya adalah demosi 1-3 tahun. Kemudian kalau yang kategori berat ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Kita nantikan bersama Ivo dan juga saudara terkait dengan hasil sidang AKBP Raindra Ramadansyah pada hari ini. Ya, hari ini sidang digelar Alfa. Dari hasil evaluasi yang dilakukan polisi terhadap tersangka Putri Chandrawati, apakah artinya Putri akan ditahan? Ya, evaluasi masih terus dilakukan. Tadi ditekankan oleh Irjen Deddy Prasetyo bahwa menantikan P21 langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia. Apakah akan melakukan penahanan begitu kepada Putri Chandrawati, karena penahanan tidak dilakukan karena pertimbangan dari kesehatan fisik dan juga mental dari Putri Chandrawati, dan juga dia masih memiliki anak yang cukup kecil untuk ditinggalkan, sehingga ada faktor kemanusiaan yang dipertimbangkan oleh penyidik untuk kemudian tidak melakukan penahanan. Tetapi Putri Chandrawati sendiri sampai saat ini disebutkan oleh Irjen Deddy Prasetyo masih terus melakukan laporan begitu kepada penyidik terkait dengan kondisi terkininya, sedangkan evaluasi juga sudah dimulai dengan melibatkan dokter kesehatan dari Polri untuk memastikan kondisi psikologis dan fisik dari Putri Chandrawati ini apakah bisa dilakukan penahanan atau tidak. Tetapi ditekankan lagi tadi bahwa langkah lanjutan yang akan diambil oleh Deddy Prasetyo, maksud saya oleh Kepolisian Republik Indonesia, ini bergantung pada hasil evaluasi dari penyidik dan juga dokter kesehatan Polri, dan kita nantikan bersama nanti hasilnya seperti apa. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Alfania Rizky melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.